Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprianto, NIM H04210002. Saya dari kelas Pendidikan Fisika 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah IPA terpadu, yaitu Sistem Tata Surya. Baik, langsung saja. Pengertian tata surya. Jadi, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips dan jutaan benda langit lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada komponen tata surya. Jadi, komponen tata surya itu yang pertama ada matahari, kemudian ada planet, kemudian yang ketiga ada asteroid, kemudian yang keempat ada satelit, dan yang kelima ada meteoroid, dan yang keenam ada komet. Nah, kita masuk pada komponen tata surya yang pertama, yaitu matahari. Jadi, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari dalam sistem tata surya mempunyai peranan yang sangat besar, antara lain matahari sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari merupakan bola gas maha besar yang menyala. Diameter matahari kira-kira 1.400.000 km, lebih dari 100 kali diameter bumi. Massa matahari itu sama dengan 333.420 kali massa bumi. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari, yang kedua ada fotosfer, yang ketiga ada kromosfer, dan yang keempat ada korona. Nah, bisa dilihat pada bagian ini disebut dengan inti matahari. Mohon maaf, pada lapisan ini disebut dengan inti matahari. Kemudian lapisan ini disebut dengan fotosfer. Kemudian lapisan ini disebut dengan kromosfer. Dan lapisan yang paling luar ini disebut dengan korona. Nah, kita masuk pada pengertian lapisan-lapisan matahari. Yang pertama itu inti matahari. Adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Inti matahari berisi miliaran atom hidrogen, elemen paling ringan di jagat raya. Tekanan yang sangat besar dan suhu yang sangat panas memanfaatkan atom-atom ini sehingga membentuk atom-atom baru yang lebih berat. Ya, inilah yang disebut dengan fusi nuklir. Nah, lapisan matahari yang kedua yaitu lapisan fotosfer. Jadi ini, lapisan yang ini, fotosfer. Nah, lapisan fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6.000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Jadi, lapisan ini bisa kita amati di bumi sehari-hari. Nah, lapisan yang ketiga yaitu lapisan kromosfer. Di gambarnya itu lapisan ini. Nah, lapisan kromosfer adalah lapisan tipis di atmosfer matahari. Lapisan ini terletak di atas fotosfer dan memiliki kedalaman sekitar 2000 km. Nama kromosfer berasal dari fakta bahwa kromosfer memiliki warna kemerahan. Warna kromosfer hanya dapat dilihat oleh mata telanjang pada saat gerhana matahari ketika kromosfer terlihat di belakang bulan. Jadi lapisan ini tidak dapat kita amati sehari-hari, namun hanya dapat kita lihat ketika gerhana matahari terjadi dan saat kromosfer terlihat di belakang bulan. Nah, lapisan yang keempat itu ada lapisan korona. Jadi bisa dilihat di gambarnya ini, lapisan di sekitar ini disebut dengan korona. Nah, korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih kurang 1 juta derajat Celcius.
Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Nah, itulah pembahasan mengenai komponen tata surya yang pertama. Baik, kita lanjut pada komponen tata surya yang kedua, yaitu planet. Selain matahari, ada juga anggota benda-benda langit lainnya, yaitu planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang ke-8 ada Neptunus. Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Jadi bisa kita lihat di gambarnya, jadi planet yang paling kecil ini disebut dengan planet Merkurius, kemudian planet ini disebut dengan Venus, kemudian planet ketiga yaitu Bumi yang menjadi tempat tinggal kita saat ini, kemudian ada planet Mars, kemudian planet ini merupakan planet yang paling besar di sistem tata surya, itu dinamakan planet Jupiter, kemudian ada planet Saturnus, kemudian planet Uranus, dan yang terakhir ada planet Neptunus. Kemudian planet-planet tersebut dikelompokkan lagi menjadi 3 pengelompokan. Pengelompokan yang pertama itu berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Jika melihat lintasan asteroid sebagai pembatasnya, planet di tata surya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada planet dalam atau inner planets dan planet luar atau outer planets. Nah, planet dalam merupakan planet yang orbitnya berada di bagian dalam lintasan asteroid, yakni dari matahari ke lintasan asteroid. Nah, planet yang termasuk di dalamnya itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi bisa dilihat di gambar ini yang titik-titik putih ini saya anggap sebagai asteroid. Nah, kemudian keempat planet ini disebut dengan planet dalam. Ada planet Merkurius, kemudian ada planet Venus, ada Bumi, dan juga ada Mars. Oke, lanjut ke planet luar. Jadi planet luar merupakan planet yang posisinya berada di bagian luar lintasan asteroid, jaraknya tergolong jauh dari matahari. Planet luar juga sering disebut sebagai gas raksasa atau gas giant. Planet yang termasuk di dalamnya yaitu ada planet planet Jupiter, kemudian planet ini disebut dengan Saturnus, kemudian planet Uranus, dan planet Neptunus. Nah, kita masuk pada pengelompokan planet yang kedua, yaitu berdasarkan Bumi sebagai pembatasnya. Jika melihat Bumi sebagai pembatasnya, planet di tata surya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet inferior serta planet superior. Nah, di mana planet inferior merupakan planet yang posisi orbitnya berada di dalam orbit Bumi. Posisinya terletak di antara matahari dan Bumi. Nah, planet yang termasuk planet ini yaitu planet Merkurius dan Venus. Kemudian planet yang kedua yaitu planet superior. Planet superior merupakan planet yang posisi orbitnya berada di luar Bumi. Posisinya terletak di luar Bumi dan jaraknya tergolong jauh dari Bumi. Mohon maaf, jaraknya tergolong jauh dari matahari. Nah, bisa dilihat di gambar ini, planet inferior itu ada 2, kemudian planet superior itu ada 5, ya, 5. Yang menjadi pembatasnya yaitu planet Bumi. Oke, kemudian pengelompokan planet yang ketiga itu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Jika melihat ukuran dan komposisi penyusunnya, planet di tata surya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet terestrial atau planet kebumian dan planet Jovian atau planet raksasa. Nah, planet terestrial juga disebut sebagai planet kebumian karena ukuran dan komposisi penyusunnya kurang lebih sama seperti Bumi. Komposisi penyusun Bumi sebagian besar berasal dari bebatuan. Nah, planet yang kedua yaitu planet Jovian. Planet Jovian ini disebut sebagai planet raksasa karena ukurannya lebih besar dibanding Bumi dan komposisi penyusunnya kurang lebih sama seperti Jupiter. Komposisi penyusun Jupiter sebagian besar berasal dari es dan gas hidrogen.
Nah, jadi bisa dilihat di gambarnya, keempat planet ini disebut dengan planet terestrial atau planet kebumian karena ukuran dan komposisi penyusunnya kurang lebih sama seperti bumi. Kemudian yang keempat ini planet raksasa karena ukurannya lebih besar. Komponen tata surya yang ketiga yaitu asteroid, di mana asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Benda ini berukuran sangat kecil dibandingkan planet. Sebagian besar orbitnya berbentuk lingkaran seperti donat. Asteroid memiliki 3 jenis yaitu Ceres, Pallas, dan Vesta. Nah, bisa dilihat di gambar ini, jadi ini adalah asteroid. Berikutnya, komponen tata surya yang keempat ada satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit mampu terbang tinggi melalui awan dan molekul yang terdapat pada atmosfer. Melalui satelit, NASA mampu mempelajari awan, daratan, lautan, dan es di kutub bumi. Satelit juga mampu mengumpulkan informasi mengenai gas apa saja yang terkandung di dalam atmosfer, seperti karbon dioksida. Nah, satelit juga dimanfaatkan untuk pemantauan cuaca, pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, hingga perbankan. Dari penginderaan jauh, manusia mendapat informasi yang lebih akurat tentang cuaca, peta awan, dan pergerakan awan. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit alami dan juga satelit buatan. Jadi satelit alami adalah benda-benda luar angkasa yang mengorbit sebuah planet. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Jadi satelit alami itu contohnya bulan, ciri-cirinya itu yang mengitari benda yang lebih besar dari dirinya. Jadi kan bulan lebih kecil daripada bumi. Jadi bulan ini mengorbit planet bumi. Jadi satelit bumi adalah bulan. Nah, kemudian yang kedua yaitu satelit buatan. Satelit buatan merupakan benda-benda langit yang mengorbit bumi di angkasa luar yang sengaja dibuat oleh manusia. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1 diluncurkan oleh Soviet pada 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa atau space race antara Soviet dan Amerika. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian komponen tata surya yang kelima itu ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam atau yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, sedangkan meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, apabila meteor tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteoroid. Jadi ini disebut dengan meteoroid, kemudian ini meteor, dan ini meteorit yang ditemukan di bumi. Jadi bisa dilihat ini meteoroid itu terletak di luar angkasa, kemudian meteor itu meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi, dan sedangkan yang ada di bumi itu disebut dengan
meteorit. Nah, kita masuk pada komponen tata surya yang terakhir, yaitu komet. Jadi, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Material penyusun komet terdiri dari es, gas, dan debu. Komet berasal dari awan Oort yang terletak di sisi luar sistem tata surya. Awan Oort berisi triliun komet seiring berjalannya waktu. Komet-komet berpisah dari awan dan terlempar ke matahari. Inti komet terletak di pusat, terbuat dari gas serta debu batuan dan merupakan benda padat yang stabil. Jadi ini tampilan komet yang memiliki beberapa bagian. Bagian yang ini disebut dengan bagian inti. Kemudian bagian ini bagian koma. Nah, bagian yang ini disebut dengan lapisan endogen dan ini disebut dengan bagian ekor. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi tata surya. Jika ada kesalahan kata atau ketidaklengkapan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.